Subhanallah, Gibran. Bangun, Gibran. Sahur nggak? Woi. Nggak mau. Ini lihat udah jam berapa tuh? Berapa? Bangun. Sebentar lagi sholat. Nggak mau Puasa itu makan sahur hukumnya sunnah. Kalau kenyang gimana? Kan gue banyak makan tadi malam. Meskipun hanya satu suap. Nggak mau. Lu ribut amat. Kayak Ustadz sudah ceramah. La ilaha illallah. Sahur nggak, weh? Nggak mau. Ya elah. Coba ntar tanya sama Pak Ustadz. Udah, ntar pagi aja pas gue bangun. Sekarang aja. Nggak mau. Sekarang ntar di musola. Nggak mau. Ustadz, Gibran mau nanya lagi nih. Nah, semalam tuh saya nggak sahur. Itu hukumnya gimana sih sebenarnya Pak Ustadz? Saya nggak sahur. Kenapa? Padahal syarat syahnya diterima ibadah oleh Allah itu cuma dua. Yang pertama ikhlas dalam melaksanakan segala hal yang sifatnya ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua ittiba Nabi, mengikuti Nabi. Salah satu kebiasaan Nabi adalah tidak melewatkan makan sahur. Yang perlu saya jelaskan kepada Gibran, memang sahur itu bukanlah wajib, tapi sunnah. Tapi fadilahnya, keutamaannya, berkahnya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu, fa inna sahuri barokah. Sahurlah engkau, sebab di dalam makan sahur itu ada barokah. Pasti timbul pertanyaan, berkah apa saja yang ada di makan sahur kan ya? Nah, yang pertama, sahur itu senantiasa dicintai Allah dan malaikat. Maka malaikat akan menyampaikan salawat, rasa cintanya kepada seseorang yang senantiasa tidak melewatkan makan sahur. Yang kedua, ketika kita makan di waktu sahur, itulah waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu di mana kita menginginkan sesuatu dan berdoa, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu inilah yang dicari, bukan sekedar makannya, tapi menemukan waktunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Maka Allah akan turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia dan dekat dengan hamba. Falyakul, kemudian Allah berkata, mayad'uni astajibalahu. Barang siapa yang berdoa di waktu itu, Allah kabulkan apa yang diinginkan. Mayas'aluni fa'u'tiyahu. Barang siapa yang minta apapun di waktu itu, Allah berikan permintaannya. Mayastaghfiruni fa'ughfiralahu. Barang siapa yang mohonah ampun di waktu-waktu sahur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, waktu sahur adalah waktu yang mendekatkan engkau kepada Allah, karena membuat seseorang pasti akan sholat berjamaah subuh di masjid. Sholat yang paling susah bangunnya adalah sholat subuh. Makanya adanya aja beda. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih mulia daripada tidur. Kenapa adzan subuh begitu beda dengan adzan-adzan yang lainnya? Sebab sholat subuh memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibanding sholat-sholat yang lainnya. Surat Al-Isra 78 Allah menyebutkan aqimis sholat liduluki samsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkan sholat subuh. Maka sholat subuh disaksikan oleh Allah dan malaikat. Maka seseorang yang senantiasa bangun di waktu sahur memudahkan ia untuk melangkah ke masjid melaksanakan sholat subuh. Nah kalau masalahnya kayak gini, telat sahur, terus makanan udah di mulut, terus tiba-tiba azan, itu makanan harus dikeluarin atau ditelan? Jangan, lanjutin aja. Ini sering menjadi salah kaprah untuk masyarakat kita ya. Batas imsak. Kalau sudah waktu imsak, pasti mereka berhenti makan. Jangan. Imsak itu menandakan batas sahur mendekati subuh. Maka ketika imsak, lanjutkan makan. Ketika seseorang kapan berhenti makannya? Ketika mendengarkan azan subuh. Allahu Akbar, sudah subuh, stop makannya. Namun, ketika makan itu masih ada di mulut, ini beda kasusnya lagi. Apakah dimuntahkan atau ditelan? Ditelan saja. Kalaupun ada air di depanmu, minum saja, walaupun itu sudah adzan. Itulah contoh yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, hingga hajatmu dalam makan dan minum sudah sempurna. Tapi bukan berarti kita menyengaja. Begitu sudah adzan, nanggung makanan masih banyak, habisin aja semuanya. Enggak.
Tapi yang ada aja, yang sedikit aja, yang sekiranya engkau butuhkan, minum dan makan, setelah itu selesai. Berarti kalau yang ada di dalam mulut tetap harus ditelan. Ditelan aja, jangan dimuntahkan. Nah, kalau telat sahur itu juga nggak boleh sebenarnya. Kalau telat adalah bentuk ketidaksengajaan. Tidurnya seseorang itu bukanlah kelalaian. Dinilai oleh Allah adalah bentuk ketidaksengajaan hingga membuat ia mendapatkan dispensasi khusus. Kalau kuat, lanjutkan puasa. Kalau tidak, jangan lanjutkan. Sebab surat Al-Baqarah 184 mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Kalau engkau sakit, ketika tidak mampu jangan dipaksakan. Ketika safar dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa dengan syarat mengqadha, membayar puasanya di waktu nanti. Berarti kalau misalnya ada tuh cerita, kalau misalnya kita mau sahur, kita harus tidur dulu. Atau boleh nggak tidur atau begadang sih sebenarnya? Iya. Sebenarnya waktu-waktu sahur itu adalah waktu-waktu yang indah agar kita lebih fokus dan konsentrasi. Dianjurkan tidur, bukan diwajibkan ya Gibran. Beda antara wajib dengan dianjurkan. Dianjurkan tidur agar apa? Ketika bangun sahur tubuh kita lebih fresh. Hingga kita bisa fokus dalam melaksanakan sholat ataupun belajar ketika waktu sahur. Namun ketika tidak tidur, bolehkah sahur atau melaksanakan sholat tahajud? Jawabannya adalah boleh. Tapi tentunya beda kualitas antara orang yang tidur melaksanakan sholat dengan orang yang begadang melaksanakan sholat. Tentu yang lebih baik adalah tidur dan melaksanakan sholat. Lebih fokus dan konsentrasi. Tapi sekali lagi, ini sifatnya anjuran bukan wajib. Ketika tidur menjelang bangun sahur. Berarti saya harus sahur, nggak boleh telat, sama ya, tentunya sholat subuh ya Pak Ustadz ya. Betul, manfaatkanlah waktu-waktu Ramadan dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Jangan main-main, agar tujuan puasa kita betul-betul menuju satu kata titik, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya, makasih ya Pak Ustadz. Besok Sama-sama. saya tanya Ustadz lagi ya kalau ada yang kurang ya. Pasti. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.